Hai Drakor Lovers! Mendekati akhir episode, cerita Under the Queen's Umbrella semakin seru dan sayang untuk dilewatkan. Pengembangan cerita serta adanya sejumlah fakta yang terungkap membuat para penonton gregetan dan tak ingin terlewat di setiap penayangannya. Di episode 13 terdapat hal menarik serta fakta yang terungkap yang akhirnya menjawab rasa penasaran di episode sebelumnya. Berikut ini pembahasan selengkapnya. 1. Pangeran Agung Muan dan Choul akhirnya membesarkan anak mereka diam-diam di istana. Pada episode sebelumnya, Choul secara tiba-tiba datang ke istana dengan membawa seorang bayi, yang merupakan anaknya dengan Pangeran Agung Muan. Ia meminta Pangeran Muan untuk bertanggung jawab dengan mengurus bayinya tersebut. Ratu Huariong yang terkejut sekaligus marah atas apa yang telah diperbuat Muan itu, kemudian menyuruhnya untuk bertanggung jawab. Muan pun dengan berat hati mau merawat bayi tersebut secara diam-diam. Ia juga memberikan nama untuk bayinya itu dengan nama Ara. Pangeran Muan sangat kewalahan saat mengurus bayinya, karena Ara terus-menerus menangis hingga membuatnya bingung bagaimana cara menenangkannya. Sampai ketika ia panik dan khawatir karena mengira bayinya sakit. Pangeran Agung Muan pun pergi menemui Ratu Huariong untuk meminta bantuannya. Setelah Ratu memberi penjelasan kepada Pangeran Muan, bahwa bayinya sakit bukan karenanya melainkan itu hanya sakit biasa yang sering terjadi pada bayi kebanyakan. Muan meminta Ratu untuk mengizinkannya merawat bayi tersebut bersama Choul. Ia berjanji tidak akan kabur dan akan menghadapi segala sesuatu yang akan terjadi ke depannya. Ratu Huariong pun menyetujuinya, kemudian memanggil pengasuh yang selama ini memberikan bayinya ASih. Alangkah terkejutnya, Muan mengetahui bahwa pengasuh tersebut adalah ibunya Ara sendiri yaitu Choul. Ternyata ini merupakan rencana Ratu Huariong, dengan membiarkan Choul menjadi pengasuh bayinya, agar ia tetap bisa dekat dan merawat anaknya tersebut. Pangeran Muan dan Choul pun akhirnya bahagia karena bisa merawat Ara bersama-sama, walaupun harus dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Akan tetapi, Ratu Huariong yang memiliki hati yang baik dan tentunya sangat menyayangi anaknya tersebut, berjanji akan memberikan hidup yang layak bagi Muan dan Choul di kemudian hari. 2. Songnam akhirnya berjanji akan melindungi dan menyayangi Chungha. Sebelumnya kita tahu, alih-alih tidur bersama, Songnam malah pergi meninggalkan Chungha di malam pertama pernikahan mereka. Hal itu dilakukan Songnam karena ia mengira bahwa Chungha bersekutu dengan Ibu Suri. Ia menganggap perhatian serta ungkapan rasa suka yang pernah diutarakan Chungha kepadanya selama ini, hanya bohong belaka. Ratu Huariong yang mendengar berita tersebut kemudian memanggil putra mahkota Songnam untuk meluruskan itu semua. Ratu pun menjelaskan kepada Songnam bahwa ialah yang memilih Chungha sebagai putri mahkota. Ratu mengatakan alasannya memilih Chungha, karena ia memiliki sikap yang jujur dan dewasa. Selain itu alasan yang terpenting kenapa ia memilihnya karena Chungha sangat menyukai Songnam. Ratu Huariong juga menjelaskan, Chungha masuk ke istana ini semata-mata hanya demi Songnam, bukan karena orang lain apalagi Ibu Suri. Ratu pun meminta Songnam untuk melindungi dan menyayanginya mulai sekarang. Songnam terlihat kaget mendengar penjelasan ibunya tersebut. Terlihat juga raut penyesalan di wajahnya, karena telah salah menilai Chungha selama ini hingga membuatnya sedih. Sesuai permintaan Ratu, mulai sekarang Songnam berjanji akan melindungi dan menyayangi Chungha. Terdapat adegan yang menggetarkan hati penonton, di mana saat Chungha terpleset dan hampir jatuh, Songnam berusaha menangkapnya. Mereka pun saling tatap-tatapan, sementara Songnam terlihat sangat gugup, karena saat adegan itu terjadi, tangan Chungha menyentuh bagian dada Songnam. Mereka berdua pun terlihat seperti jatuh cinta kembali. Sebelum Songnam, sebenarnya Chungha telah lebih dulu bertemu dengan Ratu Huariong untuk membicarakan masalahnya tersebut. Chungha sempat bertanya kepada Ratu, perihal apakah putra mahkota mendapatkan pendidikan tentang tidur bersama atau tidak. Chungha juga menjelaskan betapa pentingnya keturunan bagi putra mahkota untuk melanjutkan tahta. Setelah mendengar penjelasannya, Ratu Huariong pun memutuskan akan menentukan kembali tanggal untuk Songnam dan Chungha tidur bersama. Pada episode 14, hal romantis pun terjadi saat Songnam dan Chungha akhirnya tidur bersama. Mereka terlihat mengenakan pakaian serba putih kemudian minum bersama. Kemudian diakhiri dengan adegan Songnam yang hendak mencium Chungha. Siapa nih dari kalian yang baper melihat adegan ini? 3. Tabib Kwon adalah anak dari mantan Ratu Yun. Pada episode 13, akhirnya terungkap bahwa Tabib Kwon ternyata adalah Yi Ik-yeon yang merupakan anak terakhir yang masih hidup dari mantan Ratu Yun. Di akhir episode, Tabib Kwon terlihat menemui mantan Ratu Yun dan memanggilnya ibu. Wajar saja jika selama ini ia merencanakan pemberontakan untuk menggulingkan raja, karena motifnya jelas, ingin membalas dendam atas apa yang dilakukan Ibu Suri terhadap keluarganya. Terungkap pula bahwa Tabib Kwonlah yang membunuh mendiang putra mahkota. Setelah sebelumnya kita tahu kalau Tabib Kwon memang sempat memberikan racun atas perintah Selir Huan, tapi tak disangka-sangka, ternyata ia juga punya tujuan sendiri untuk bisa menyingkirkan keturunan raja.
Ratu Huariyong dan Songnam yang tahu kalau tabib Kwon lah yang membunuh mendiang putra mahkota, akhirnya menyusun rencana. Ratu pun memanggil tabib Kwon kembali ke istana. Tabib Toji atau Yo Sanguk, yang juga saling berkomplot, juga masuk dalam umpan yang diberikan Ratu. Ratu Huariyong tahu kalau Yo Sanguk sengaja masuk ke dalam perangkap yang dibuatnya, karena ada sesuatu yang ia inginkan. 4. Uisong memanfaatkan tabib Kwon untuk menjadikannya raja, kemudian akan membunuhnya. Di episode 13, tabib Kwon dan Toji memanggil Uisong untuk menemui mereka. Kwon meminta Uisong bergabung bersamanya untuk menggulingkan tahta raja. Walau awalnya ia menolak karena ia tidak ingin mengkhianati raja yang merupakan ayahnya sendiri. Akan tetapi setelah tabib Toji meyakinkannya, dengan berkata kepada Uisong bahwa ia tidak mungkin naik tahta walaupun sudah berhasil menurunkan putra mahkota, karena ia telah membunuh warga yang tak bersalah. Selain itu tabib Kwon juga meyakinkan Uisong dengan mengatakan bahwa ialah yang membunuh putra mahkota atas perintah selir Huan. Uisong yang mendengarkan saran tabib Toji dan tabib Kwon, akhirnya setuju dan mau bergabung dengan mereka. Akan tetapi hal berbeda disampaikan Uisong, saat memberitahukan rencananya kepada sang kakek, Menteri Won Hyung. Uisong berkata jika rencananya berjalan lancar, setelah menggulingkan raja, ia akan membunuh tabib Kwon, sehingga dirinya yang akan naik tahta dan menjadi raja. Nah Drakor Lovers, itulah tadi pembahasan seputar 4 fakta menarik episode 13 Under the Queen's Umbrella. Tinggal tersisa beberapa episode lagi, kita akan menyaksikan perjuangan akhir dari Ratu Huariyong, dalam melindungi anak-anaknya dari para musuh yang siap menghancurkannya. So, nantikan terus pembahasan menarik Under the Queen Umbrella lainnya hanya di channel ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bertemu lagi di video selanjutnya.